Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Rabbuna tabaraka wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan ataupun nikmat hidup, sehingga tidaklah yang kita ucapkan ketika kita bangun dari tidur kita melainkan ucapan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami kembali, yang masih memberikan kesempatan untuk hidup, untuk menarik nafas di dunia ini, untuk bertemu kembali dengan sanak famili, kerabat, dan tentunya untuk memperbanyak bekal akan akhirat. Karena banyak di antara manusia yang ketika dia tidur tidak bangun lagi. Dan ketika seorang itu bisa bangun dari tidurnya bukanlah permasalahan yang ringan, tapi dia permasalahan yang begitu besar. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka benar-benar mengetahuinya. Dan di sini ataupun di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat tersebut kepada kita semua. Allah berikan kepada kita kesempatan itu untuk dapat bersua kembali dalam sebuah majelis ilmu. Allah tolong kita untuk dapat terus beribadah, bertaqarrub kepadanya.
dijadikan kita sebagai hamba yang terbaik insya Allah. Kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Di hadapan saya ini banyak orang tua kami. Maka sebelum saya melanjutkan, izinkan kami yang masih belia ini untuk sedikit memberikan nasihat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama kita yang mulia ini adalah agama nasihat. Yang kebetulan saja kami diamanatkan untuk duduk di hadapan bapak-bapak sekalian. Dan tentu kami pun meyakini ada di antara kita, di antara bapak-bapak sekalian yang tentu ilmunya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kami pribadi. Namun untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, kata Allah SWT, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, Allah limpahkan kepada kita keimanan. Kita mohon kepadanya untuk dihidupkan di atas keimanan dan wafat pula di atas keimanan. Wa amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang senantiasa memberikan wasiat dalam kebenaran dan juga kesabaran. Begitu pula Nabi SAW, beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Semoga dengan kita saling memberikan nasihat, Allah lepaskan kita dari belenggu kerugian. Semoga dengan memberikan nasihat, Allah berkahi hidup kita. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tercantum pada flyer yang disebarkan, kajian kita di pagi hari ini berjudul bagaimana cara beragama yang benar. Dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengkaji beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul Islam. Nikmat yang tiada tara. Ketika seorang hamba dibukakan dadanya untuk menerima agama Islam, maka itu sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri hamba tersebut. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari para hambanya suatu kebaikan, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan bukakan pintu hatinya untuk menerima dinil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Namun orang-orang yang Allah inginkan kesesatan atasnya, tidak diinginkan kebaikan, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan hatinya itu dayyiq, sempit, sesak, seakan-akan dia tengah mendaki kepada tempat yang tinggi, hingga kiranya ketika dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, bukan bertambah keimanannya, justru semakin sempit, justru semakin sesak. Tak mampu dia untuk menerimanya. Maka inilah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Orang-orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan,
Allah jadikan hatinya lunak, hatinya lembut, hatinya terbuka. Ketika dibacakan kepadanya, disampaikan al-haq, kebenaran, maka dia terima. Karena dia tahu ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Maka kita jaga nikmat yang begitu besar ini dengan senantiasa mempelajarinya. Terlebih lagi ahibati fillah, dinil Islam, agama Islam ini adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dinil Islam. Apa kata Rabbuna tabaraka wa taala? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Faman ibtagha ghaira islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari agama Islam, barang siapa yang mencari pedoman kehidupan selain dari dinil Islam, la yuqbal, tidak diterima. Allah tidak mau, Allah tidak menerimanya, dan pelakunya minal khasirin. Nanti di yaumil qiyamah dia termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi. Maka agama yang benar, agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dinil Islam. Bersyukur kita ketika kita diberikan hidayah Islam ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk hidayah Islam ini kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan kepada kita hidayah tersebut. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang Allah ridhoi untuk seluruh hambanya yang Allah cintai. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan agama Islam untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai ajaran bagi kalian, sebagai pedoman bagi kalian. Apa kata Imam Ibnu Katsir tatkala beliau menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan, hadhihi min a'zami ni'amillahi azza wa jalla ala 'abdihi. Ayat ini menunjukkan bahwasannya sebesar-besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya adalah dinil Islam. Nah, apa artinya seseorang kaya raya hidupnya namun tidak mendapatkan cahaya Islam? Rugi, Pak. Apa artinya seorang memiliki pangkat yang tinggi di hadapan masyarakatnya tapi dia tidak kenal Islam? Hampa, sia-sia. Bajunya dipenuhi dengan pangkat, titel, tapi dia tidak mengenal Rabbnya tabaraka wa ta'ala, tidak mengenal Allah. Sengsara hidupnya di dunia, sengsara hidupnya di akhirat. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka kehidupan yang sempit baginya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal dahulu kami bisa melihat. Semasa di dunia kami memiliki mata. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian itu ketika datang kepadamu ayat-ayat kami,
dibacakan dan disampaikan. Nasitah, engkau tinggalkan, engkau acuhkan, tidak engkau amalkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu pula pada hari ini engkau akan dicampakkan oleh Allah SWT. Wal iyadzu billah. Dinil Islam ahibati fillah merupakan anugerah yang sangat besar. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Dia adalah agama yang diridhoi oleh Allah untuk kita semuanya. Maka hendaknya kita pun ridho terhadap dinil Islam. Di mana manusia ataupun kaum muslimin tidak butuh lagi kepada petunjuk-petunjuk selain dari dinil Islam. Tidak butuh kepada suri tauladan kecuali suri tauladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kufitum, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita semuanya. Semuanya masuk dalam agama Islam ini. Semuanya ada. Semuanya dijelaskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa wa qad buyyina lakum. Wa ma baqiya syai'un yuba'idukum anin nar illa wa qad buyyina lakum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mengantarkan kalian ke surga Allah melainkan telah dijelaskan. Tidak ada sedikit pun yang tersisa sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari azab Allah, dari nerakanya, melainkan telah dijelaskan pula. Inilah nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dinil Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa memohon kepada Allah agar dikokohkan di atas hidayah ini. Di setiap harinya lebih dari 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, karena hati ini senantiasa berbolak-balik. Terlebih hati manusia yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Yusbihul mu'minu kafira. Di mana seorang mukmin di pagi harinya dia masih beriman, sore harinya telah kafir. Di sore harinya dia masih beriman, di pagi harinya dia telah kufur. Wal iyadzu billah. Maka kita sangat butuh untuk menghayati, menghadirkan hati ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ini. Kokohkan kami di jalan yang lurus ini. Bukan berarti kita tidak berada di jalan yang lurus, akan tapi meminta keistiqomahan di atas dinil Islam. Jangan sampai terlepas barang sedikit pun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Terus kita panjatkan di setiap harinya. Hingga kiranya akhir hayat kita pun diwafatkan oleh Allah dalam atau atas agama Islam yang mulia ini. Yang mana Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim. Menjaga keislaman kita dengan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang sangat besar ini yang tiada tara? Yang mana orang-orang kafir ketika mereka pada hari kiamat dihadapkan dengan neraka, mereka hendak menebus keselamatan mereka itu dengan harta benda yang mereka miliki. Bahkan jikalau mereka memiliki sebesar bumi ini berupa emas, niscaya mereka akan tebus. Demi apa? Demi mendapatkan hidayatul Islam. Demi mendapatkan hidayatul Islam, petunjuk Islam ini. Tapi pada masa itu, yakni di yaumil qiyamah,
fatal awan. Sudah habis kesempatan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Maka Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada kalian. Ini prinsip cara kita beragama. Yakni dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa Alkitab dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kau ikuti hal-hal yang lainnya. Ikutilah ini. Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala syifa'ul lima fis sudur, penawar, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada manusia, yakni hatinya. Di awal kitab ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Inilah kitab, kata Allah SWT. Inilah Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ahibati fillah, barang siapa yang bertamassuk dengannya, barang siapa yang memegang teguh terhadap Al-Quran tersebut, najah, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Namun barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah selamat. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Naam, Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah SAW telah wafat karena telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya setiap makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya Allah lah yang kekal satu-satunya. Rasulullah wafat, akan tetapi syariatnya senantiasa tegak sampai hari kiamat. Syariatnya, agama yang dia bawa senantiasa tegak sampai hari kiamat. Taraktu fikum amrain, kata Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah Azza wa Jalla wa sunnati. Kitab Allah yakni Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan petunjuk, maka peganglah dua perkara ini sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya. Jangan pernah kita lepaskan. Dan ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidhi. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pegang sunnah-sunnah mereka ini, pegang petunjuk-petunjuk mereka ini. Bahkan kalau perlu addu 'alaiha bin nawajidhi, gigit sunnah ini dengan gigi geraham kalian, yang menunjukkan kesungguhan. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi kal qabidi 'alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api panas, tapi dia harus kuat, tapi dia harus senantiasa pegang, jangan pernah terlepas, yang membuatnya dia binasa. Berat.
Hingga kiasan ataupun bahasa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajidi. Gigit dia dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas. Karena sungguhnya orang yang hidup setelahku, kata beliau, fasayara ikhtilafan katsira, akan menjumpai perselisihan yang begitu banyak. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada permasalahan atau suatu problem yang mereka perselisihkan, mereka datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum ketika itu, selesai perkara. Namun setelah beliau wafat, maka yang meneruskannya adalah para ulama rabbaniyin yang jujur di dalam mereka bersikap dan beragama. Namun kadar ilmu mereka pun terbatas. Sehingga terjadilah perselisihan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Oleh karena itu, kembalikanlah segalanya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau jumpai dari petunjuk-petunjuk Nabi, itulah yang kau ikuti. Apa yang datang dari hadis Nabi SAW, itulah yang kita ikuti. Apa yang datang dari petunjuk sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itulah yang kita ikuti. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena agama ini telah sempurna. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala hal yang diada-adakan dalam agama ini termasuk perkara bid'ah. Dan bid'ah ini termasuk suatu kesesatan. Karena syariat ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, milik siapa syariat ini? Milik Allah. Agama kita ini milik siapa? Milik Allah Rabbul Alamin. Dan tidak ada hak campur tangan manusia sedikit pun. Bahkan Nabi SAW yang merupakan kekasih Allah pun tidak ada kewajiban, tidak ada hak untuk mengotak-ngatik syariat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah yang aku lakukan, tidaklah yang aku ikuti, melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Semua yang diajarkan oleh Nabi SAW itu wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Tidak ada yang dibuat-buat Nabi Muhammad SAW. Karena ini agama Allah. Ini syariat Allah. Tidak layak bagi manusia membuat-buat syariat. Apalagi dia nisbatkan kepada Islam. Kalau dia mau buat syariat baru dengan nama yang baru, masih ringan, ya. Entah dia buat agama baru dengan syariat baru, ya masih ringan. Walaupun itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang ini membawa agama Islam, mengatasnamakan Islam, tapi syariatnya semaunya dewe, semaunya dia, buatan-buatan dia. Maka Nabi SAW mengatakan wa iyyakum, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena tugas kita hanyalah mengikuti saja. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara berjamaah, bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan tali Allah di sini? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kalian, i'tisam, tamassuk. Pegang terus dengan tali Allah ini, hablullahil matin, tali Allah yang begitu kokoh.
yang barang siapa memegangnya dia akan selamat. Ini Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari tafarruq, terpecah belah. Jangan terpecah belah. Kita harus bersatu, kaum muslimin harus bersatu. Namun persatuan mereka di bawah payung kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan persatuannya dibangun di atas payung hizbiyah, kelompok-kelompok ataupun partai-partai tertentu ataupun hal-hal duniawi yang fana. Bukan itu yang Allah SWT inginkan. Allah inginkan persatuan yang abadi, persatuan yang diridhoi oleh Allah, persatuan yang dibawahi, dinaungi kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang ataupun manusia berselisih satu sama yang lainnya, apa solusinya? Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kiranya kalian berselisih, yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan demikian, berselisih, yang satu mengklaim kamilah yang benar, yang satu lagi mengatakan tidak, kami yang benar. Gontot-gontotan, ya, bahkan menuding kamu itu salah, kamu salah. Maka apa solusinya? Kita lihat kepada kalamullah azza wa jalla, di mana Allah mengatakan farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana mengembalikan kepada Allah? Bagaimana mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kembalikan, lihat kepada Al-Quran, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam permasalahan tersebut. Kembalikan kepada Rasulullah SAW, yakni kembalikan kepada sunnah beliau, kepada hadis-hadis beliau. Inilah ruddu ilallah wa ruddu ila Rasul. Pengembalian kepada Allah, pengembalian kepada Rasul. Bahkan Allah jadikan hal tersebut sebagai syarat keimanan kita. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yakin akan adanya hari akhir, maka jikalau ada suatu permasalahan, dia akan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bukan kepada ara'ir rijal, bukan kepada pendapat si anu, bukan. Tapi konsekuensi dari keimanannya, dia rujuk kepada Al-Quran, dia rujuk kepada sunnah, dia lihat bagaimana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang dia pandang tadi, ya, maka dia akan tetap memilih Al-Quran. Dia tetap akan memilih hukum Allah dan hukum Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah ibati fillah boleh bersumpah dengan apapun. Allah tabaraka wa ta'ala boleh bersumpah dengan apapun, baik dengan dirinya, baik dengan makhluk-makhluknya, boleh. Adapun makhluk tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita dapatkan dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar
wal asri, demi masa. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah, demi hari kiamat. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya di dalam Al-Qur'an pada 2 ayat atau pada 2 tempat. Pertama, tentang tahkim, tentang hukum ini. Ya, tentang hukum ini. Dan yang kedua tentang permasalahan qard, tentang permasalahan sedekah. Kita kembali kepada pembahasan di mana Allah SWT mengatakan, "Fala wa rabbika", demi Rabbmu wahai Muhammad, kata Allah. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Maka hati-hati ahibati fillah. Hendaknya kita benar-benar memperhatikan pesan Allah Subhanahu wa taala ini. Di mana Allah sampai bersumpah, mereka wahai Muhammad tidak dikatakan beriman kepadamu. Tidak pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka mau menjadikan engkau hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Maka perhatikanlah hibati fillah, Allah jadikan rujuknya kita kepada sunnah Nabi, rujuknya kita kepada wahyu ilahi sebagai syarat keimanan. Apa artinya kita mengklaim beriman namun Allah tidak mengakui keimanan kita? Kita ngaku beriman, KTP saya Islam, tapi ternyata wal iyadzu billah, Allah tidak akui kita sebagai seorang yang mukmin. Karena pada diri kita tidak mewujudkan sifat-sifat orang yang beriman. Sifat orang beriman dia merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka berhukum dengan hukum. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mereka pun tidak merasa berat terhadap apa yang kau putuskan. Ini sifat orang yang beriman. Walaupun mungkin baginya ataupun di sisinya hukum tersebut berat, tapi dia ridho, dia ikhlas, dia terima hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj, tidak dijumpai pada hati mereka keberatan terhadap hukum. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan penerimaan yang baik. Kalau ini yang Allah katakan sami'na wa ata'na, kalau ini yang Rasulullah SAW hukumkan, sami'na wa ata'na. Ini sikap seorang mukmin. Kami dengar dan kami taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat, wajib bagi kita untuk melaksanakan salat. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat terhadap orang-orang mukmin adalah kewajiban yang telah ditentukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimah untuk menggunakan hijab, untuk menggunakan jilbab, siapa yang memerintahkan? Rabbus samawati wal ard, Allah tabaraka wa ta'ala. Introspeksi diri kita, lihat diri kita, sudahkah kita mewujudkan perintah Allah ini? Sudahkah diri kita mewujudkan kriteria orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war Rasul." Sesungguhnya ucapan seorang mukmin ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ini sifat seorang mukmin. Bukan seperti orang-orang Yahudi, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya.
Mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar, tapi kami maksiati. Tidak kami taati. Waliyadzubillah. Sehingga pembeda antara mukmin dengan orang-orang yang kafir di dalam ketaatan, di dalam mewujudkan perintah Allah tabaraka wa taala. Kami dengar dan kami taati. Kami dengar dan kami taati. Ini ucapan seorang mukmin. Dan tidak layak bagi seorang mukmin untuk memaksiati Allah dan Rasulnya. Tidak layak, tidak patut. Karena secara nama saja yang namanya Muslim. Muslim itu berasal dari kata aslama yuslimu, islaman muslimun. Berasal dari kata aslama, artinya menyerahkan diri. Ya, istislam, pasrah. Agamanya dinamakan Islam. Penganutnya ataupun orang yang menjalankannya dinamakan Muslim. Kenapa mereka dikatakan Muslim? Karena mereka istislamu lillah. Mereka serahkan diri mereka untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk bimbingan Allah? Al-amru wan nahyu. Adanya perintah, adanya larangan. Kalau ada perintah, jalan. Ada larangan, berhenti. Adanya batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa tilka hududullah. Inilah batasan dan ketetapan-ketetapan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang meloncati, yang melanggar batasan-batasan Allah ini, sungguh dia telah menzolimi diri mereka sendiri. Maka sifat seorang muslim itu istislam dia. Dia serahkan dirinya untuk diatur oleh Allah SWT. Untuk dibimbing oleh manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing oleh Nabi jalan menuju Allah. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amri. Tidak layak, tidak patut kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengaku beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mukminin wala mukminah. Tidak bagi seorang mukmin, tidak juga bagi seorang mukminah. Tidak patut. Idza qadallahu amran, apabila Allah telah menetapkan padanya suatu urusan, suatu perkara, kemudian dia cari-cari alasan yang lain. Enggak patut dikatakan muslim. Tapi kan tak patut. Terlebih agama Islam ini senantiasa cocok di setiap zaman, di setiap tempat. Tidak sebagaimana yang diklaim orang-orang liberal. Yang mereka mengatakan Islam apabila tidak lagi sesuai dengan zamannya, maka enggak wajib dilakukan. Ya, tidak wajib dilaksanakan kata mereka. Bahkan kalau bisa dirubah, dirubah. Bahayanya jaringan Islam liberal ini sangat bertentangan dengan konsep seorang muslim yang prinsipnya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Maka Allah mengatakan di sini tidak layak. Bagaimana dia mau dikatakan muslim? Muslim itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diatur. Kemudian ketika Allah katakan salatlah kamu, tidak mau. Puasalah kamu, ogah-ogah. Salat hanya setahun sekali. Itu pun kalau enggak terlambat. Kalau terlambat dijamak 2 tahun sekali. Ya. Apakah orang seperti ini dikatakan muslim?
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Salat perintah Allah enggak dijaga. Puasa yang Allah Subhanahu wa taala hanya wajibkan 1 tahun dalam 1 bulan saja. Puasa Ramadan enggak juga. Atau mungkin di awal-awal Ramadan saja. Sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu uzur-uzuran, cari alasan. Saya enggak kuat puasa, Ustaz. Karena saya bekerja. Kayak dia aja yang bekerja, yang lain enggak bekerja. Ya. Padahal puasa itu sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash shuhur indallahi 12 syahran. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam 1 tahun. Tapi yang Allah wajibkan untuk melaksanakan puasa hanya 1 bulan saja. Sisanya makan minum kau. Silakan makan, silakan minum. Selama tidak berlebih-lebihan, silakan. Masa cuma 1 bulan sudah diringkas seperti itu, sudah diberikan keringanan? Alasannya ada saja. Nah ini. Salat yang tadinya diwajibkan berapa kali dalam sehari? 50 waktu, Pak. Salat kita ini 5 waktu tersebut awal pertama kali diwajibkan berapa kali? 50 waktu dalam sehari semalam. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj. Ya, maka Allah SWT mewajibkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat 50 waktu dalam sehari dan semalam. Diterima oleh Nabi SAW. Turun dia. Karena langit-langit itu bertingkat-tingkat. Ketemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang Allah wajibkan? Salat 50 kali dalam sehari dan semalam. Kata Nabi Musa, mintalah keringanan sama Allah. Sesungguhnya umatku lebih kuat daripada umatmu, tapi mereka enggak sanggup. Akhirnya Nabi SAW naik lagi, minta keringanan, diturunkan menjadi 10, diturunkan lagi sampai 5 waktu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hadhil khamsa bi khamsin, bahwasanya 5 waktu ini pahalanya sama dengan 50 waktu. Allahu akbar. 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Ibarat antum gajinya itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Senang enggak kira-kira? Ya, ada di antara kita gajinya PNS ya, atau sebagai seorang pegawai. Kemudian untuk bulan ini dan seterusnya gaji Bapak dikali 10 ya. Senang tidak? Luar biasa. Kerjanya tetap. Jam kerjanya pun tetap. Tapi 10 kali lipat. Nah, 5 waktu ini sebanding dengan 50 kali waktu. Tapi pertanyaannya, masih berat atau tidak? Mana yang banyak melakukan solat dengan yang tidak solat dari kaum mukminin? Banyakan yang tidak solat. Mana buktinya Ustaz? Lihat aja waktu solat. Antara masjid dengan mall, antara masjid dengan pasar, mana jumlahnya? Terlebih lagi kita gampang untuk mengadakan sensus karena kita mayoritas muslim. Kecuali kalau kita minoritas, wajar mungkin orang kafir. Wajar orang kafir. Lah ini mayoritasnya muslim. Ketika azan dikumandangkan di masjid paling 1 saf. Di sini berapa saf? 4 saf ya. Insyaallah. Semoga diberikan keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa taala. 4 saf. Tapi orang-orang di pasar bersaf-saf. Ya, bersaf-saf lagi. Bisa 4 kali lipatnya. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat." Akan muncul generasi berikutnya
yang mereka menyia-nyiakan salat. Adha'us salah wattaba'us syahwah, lebih mengikuti hawa nafsu. Ya, ketika jiwa ini tidak dipaksa untuk melaksanakan ketaatan, maka dia akan condong kepada hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, kata Allah. Maka niscaya mereka akan menjumpai yang namanya ghayy, lembah di dalam neraka. Ya, neraka saja sudah begitu berat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka pasti akan melihat yang namanya ghayy, lembah di dalam neraka tersebut. Bukan sekedar melihat, masuk ke sana. Ya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? Qalu lam nakun minal musalli, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Wa yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun, di hari di mana Allah menyingkap betisnya, Allah perintahkan manusia untuk sujud, maka mereka tidak dapat sujud. Karena dahulu mereka di dunia tidak dikenal sebagai ahli sujud kepada Allah. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli sujud di dunia ini dan juga ahli sujud di akhirat. Kelak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dikenal oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Bekas-bekas wudunya, bekas-bekas sujudnya. Kata Nabi SAW, yub'atsu ummati ghurran muhajjali, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala umatku dalam keadaan bercahaya, bergemilang, bercahaya, berkilau. Dan inilah tanda umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ciri khas umat Nabi SAW adalah berkilau, bercahaya. Dari mana cahaya ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min athari wudu, dari bekas-bekas wudu mereka dahulu di dunia. Bagaimana keadaan orang yang tidak pernah tersentuh jasadnya dengan air wudu? Hanya diwudukan sekali, yaitu ketika dia wafat, ketika dia mati, disitulah dia diwudukan. Mungkin cahayanya redup sekali. Sebentar mati, sebentar hidup, sebentar mati, sebentar hidup. Habis mati enggak hidup-hidup lagi. A'udzubillahi min dzalik. Dan Nabi SAW mengatakan, la tamassun nar, tidak akan tersentuh api neraka bekas-bekas sujud manusia. Ya, bekas-bekas sujud manusia tidak akan tersentuh api neraka. Maka hibati fillah, prinsip seorang muslim adalah sam'an wa ta'ah, tunduk dan patuh. Kita lihat bagaimana para sahabat, ya, bagaimana beragamanya para sahabat. Sedikit pun mereka tidak mau menyelisihi Al-Quran, tidak mau menyelisihi sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'ad pernah mengatakan kalau tidak salah, ayus sama'i taqilluni wa ayul ardi, ayus sama'i tadhilluni wa ayul ardi taqilluni. Langit mana yang bisa saya menaungi saya? Langit mana yang bisa menaungi saya? Bumi mana yang bisa saya pijak? Jikalau saya mengucapkan suatu ucapan yang menyelisihi kitab dan sunnah. Ya. Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir-hampir turun batu dari langit. Ketika aku katakan kepada kalian, qala Allah, Allah berfirman, qala Rasul, Nabi SAW bersabda, kemudian kalian mengatakan, akan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian, dibentur-benturkan. Beliau katakan hampir-hampir akan turun batu dari langit. Ketika saya membawa firman Allah, membawa sabda Nabi SAW, tapi kalian
membenturkannya. Tapi Abu Umar mengatakan demikian. Abu Bakar mengatakan demikian. Tidak pantas. Begitu pula para immati madzahib, imam-imam yang 4. Mereka semua mengajarkan kepada muridnya untuk apa? Tamassuk bi kitab wa sunnah. Rujuk terhadap kitab dan sunnah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, la tuqalliduni. Jangan kalian taklid kepadaku. Begitu pula Imam Malik, beliau mengatakan demikian. La tuqalliduni. Jangan kalian taklid kepadaku, yakni fanatik buta. Walakin khudhu min haitsu akhadhu. Akan tapi ambillah dari mana mereka mengambil, yakni para imam, yakni para imam mengambil agama. Imam Syafi'i beliau mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka saya bermadhab kepada hadis tersebut. Idza wajadtum qawli yukhalifu kitab wa sunnah, apabila kalian menjumpai dari pendapatku menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka campakkan pendapatku ke tembok, kata beliau. Buang saja, jangan diikuti. Karena kewajiban bagi manusia, terkhusus seorang mukmin dan mukminah, adalah ittiba', mengikuti Al-Quran dan sunnah. Sebagian mereka mengatakan, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang bermazhab dengan mazhab kami, tapi dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Hanya pengen instan saja. Oh, kata ulama demikian. Oh, kata ulama demikian. Tapi mereka tidak tahu apa masdarnya, apa sandarannya. Tidak halal, kata mereka. Ya, sampai demikian. Para imam-imam kita mengajarkan untuk kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada hadisnya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka tidak ada alasan untuk kita mencari hal-hal yang lainnya. Ya, tidak ada alasan untuk kita mencari perkara-perkara yang lainnya. Itulah sikap seorang mukmin. Ya. Suatu hari Nabi SAW, beliau pernah bersama para sahabatnya. Kemudian beliau menggaris satu garis yang lurus. Beliau garis-garis yang lurus. Kemudian beliau buat pula garis-garis di samping garis tersebut, kiri dan kanan. Seraya beliau mengatakan, hadza sabilullahil mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subul. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang ada di kiri dan di kanannya. Fatafarraqu bikum an dini, yang membuat kalian terpisah dari agama Allah. Ya. Jalan Allah yang lurus sudah jelas. Sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Hada sabilullahul mustaqim. Fattabi'u, inilah jalan Allah yang lurus, maka ikuti. Kalau engkau senantiasa berada di atas rel yang lurus ini, engkau akan sampai kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Namun ketika engkau menyimpang sedikit, enggak apa-apalah, cuma sedikit. Sedikit. Lama-lama menjauh dari siratal mustaqim ini. Kalau sudah jauh, susah enggak baliknya? Susah. Berat kalau mau jalan ke Bangkok, sampai di persimpangan Sorolangun ya. Beloklah sedikit ke kiri, kata dia. Arah ke Singkut. Kan cuma sedikit. Tapi kalau diterusin sedikit-sedikit tersebut, tembusnya mana? Tembus mana tuh? Palembang. Linggau. Ke Linggau sampai Bengkulu. Tidak sampai ke Bangkok. Ya, cari-cari mana Bangkok nih? Tidak sampai. Maka ketika kita berkendara pun harus ada yang mengingatkan.
Pak, salah jalan. Kalau cuma sedikit mampir buat cari restoran makan, boleh lah, habis itu balik lagi, putar balik. Tapi kalau diteruskan, kebanyakan orang terpedaya, terus susah untuk kembali. Makanya Allah SWT jadikan agama ini agama nasihat. Ketika kita sedikit menyimpang, balik lagi. Sedikit menyimpang, balik lagi. Dan seperti itulah perjalanan di dunia ini. Kadang kita jatuh dalam kemaksiatan, kadang kita lalai, kadang kita begini, kadang kita begini. Kadang kita jatuh dalam syubhat juga yang membuat kita menyimpang. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah di setiap jalan dari kiri dan kanan ini, melainkan terdapat syaitan yang terus menyeru, sini kamu, sini, jalan sini, jalan sini, jalan sini. Bukan ada yang mengatakan, ini loh jalan pintas, katanya. Ini jalan pintas nih, jangan lurus, belok sini, ini jalan pintas nih. Ya. Tahu-tahu dia ikutin buntu. Mending kalau cuma buntu bisa balik lagi. Itu pun lama prosesnya. Ternyata mengantarkan ke jurang. Ya. Karena selain jalan yang lurus ini semuanya mengantarkan kepada kebinasaan. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita gunakan waktu yang tersisa mungkin untuk tanya jawab. Barangkali ada dari jamaah, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, pertanyaan ataupun hal yang kurang jelas, kami persilakan. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ahibati fillah, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, para ulama ataupun para imam, mereka bersikap ataupun beragama sesuai ilmu yang sampai kepada mereka. Ya, ilmu yang sampai kepada mereka, tidak keluar dari kitab dan sunnah, tidak keluar. Apa yang mereka dapati dari Al-Quran, apa yang mereka dapati dari sunnah, itulah yang mereka amalkan. Ya, ini prinsip mereka. Ini menjadi pedoman para imam yang harus kita ingat. Ya, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, prinsip mereka sama. Mengambil dari Al-Quran dan sunnah dan berpegang teguh dengan keduanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Para imam itu ahibati fillah, mereka ada yang tidak sezaman, ada juga yang sezaman. Imam Malik, setelah beliau wafat lahirlah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Tidak sezaman. Dan ilmu mereka pun berbeda-beda tingkatannya. Berbeda-beda tingkatannya. Tidaklah mereka berfatwa melainkan apa yang mereka fahami dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kiranya belum sampai kepada mereka suatu perkara, maka mereka berijtihad dengan menggunakan qiyas ataupun yang lainnya. Ya, ini dikatakan ijtihad para ulama. Yang apabila benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Namun ketika salah, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Karena apa? Karena tadi yang dijunjung tinggi adalah kitab dan sunnah. Karena mereka telah berijtihad, bersungguh-sungguh dalam mencari suatu hukum, tidak asal-asalan. Mereka tetap mendapatkan keutamaan.
Jika benar dapat 2 pahala. Jika salah dapat 1 pahala. Namun yang salah ini pun akan menjadi ujian bagi generasi berikutnya. Ini salah nih. Imamnya dia nggak salah. Karena dia telah bersungguh-sungguh. Dia telah ijtihad. Ya, mencurahkan segala pikirannya, mencurahkan segala ilmu yang telah dia miliki. Ternyata salah pendapatnya. Ya, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Nggak berdosa. Namun perkara ini menjadi ujian bagi generasi yang hidup setelahnya. Engkau ikuti siapa? Yang engkau ikuti ini al-haq, kebenaran, atau individu, personal, orang tertentu. Ya, ini ujian lagi. Makanya ketika mereka pun yang generasinya berbeda, ya, tidak masalah. Imam Syafi'i pernah belajar sama Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i pernah belajar sama Imam Malik. Imam Malik punya mazhab tersendiri, Imam Syafi'i punya mazhab tersendiri. Yang terkadang beda pendapatnya antara guru dengan murid, beda. Ya, beda pendapatnya. Dan itu tidak masalah. Selama prinsipnya sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin hadis tersebut belum sampai kepada muridnya, ya, belum disampaikan pula kepada dari gurunya kepada murid, sehingga akhirnya beda pendapatnya. Atau hadisnya sama, namun yang guru mengatakan hadisnya ini dhaif, yang murid mengatakan sahih. Akhirnya terjadi perbedaan. Bahkan Imam Syafi'i punya 2 pendapat, qaulul qadim wa qaulul jadid. Ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Dan ini bukan pelin-pelan dalam beragama. Tapi mereka belajar. Setelah mereka belajar, mereka baru tahu, oh ternyata yang pendapat saya dulu salah. Dan itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar dalam pembelajaran. Tapi prinsipnya benar. Yaitu apa? Merujuk kepada kitab dan sunnah. Tidak keluar dari ini. Yaduru ma'as sunnah, kata mereka. Kita berjalan bersama sunnah. Di mana sunnah itu berada? Sehingga Imam Malik mengatakan, nahnu bashar, kami ini manusia biasa. Yaqulu yaum kadza wa ghadan kadza. Kami itu manusia biasa. Mungkin salah. Ya. Hari ini kami mengatakan demikian, besok berubah lagi. Wajar. Mungkin hari ini ilmu yang dia dapati demikian, sehingga fatwanya demikian. Besoknya dapat ilmu baru. Ya. Dapat keterangan baru dan ternyata itu yang lebih kuat. Pindah lagi kepada yang lebih kuat. Ya. Pindah lagi kepada yang benar. Seperti itu. Seperti itu. Maka ini ujian pula bagi generasi berikutnya. Siapa yang kita ikutkan? Ya. Kata Imam Malik, setiap ucapan manusia, siapapun dia, baik itu imam, ulama atau yang lainnya, yu'khad wa yutrak, bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahibah hadal kubur, kecuali pemilik kuburan ini, kata beliau. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik memiliki majlis, ya, memiliki kajian di Masjid Nabawi. Sehingga beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Seorang imam di negeri hijrahnya Nabi. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau tunjuk kecuali penghuni kubur ini, kata beliau. Ke Raudhah Nabi SAW, ya, ke hijrah Nabi, yakni ke rumah Nabi. Kalau ucapan beliau, wajib engkau ikuti. Adapun ucapan selain dari itu, bisa benar, bisa salah. Imam Syafi'i mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapat saya itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yi ghairi khata' wa yahtamilus shawab. Pendapat lawanku ataupun pendapat selainnya, ya, yang saya pandang itu salah, tapi bisa jadi itu benar, kata beliau. Ya, tergantung dengan tingkat ilmu masing-masing. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Jadi prinsipnya tetap kita kembalikan kepada Al-Quran. Kiranya mungkin hari ini kita berpendapat demikian, ya, dengan hadis yang kita pegang, ternyata ada hadis yang lain yang menjelaskan pendapat kita tadi, ya, yang merubahnya. Maka itu hal yang biasa. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Sudah cukup ya, karena sudah terang pula. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti ada aktivitas yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu kajian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu-ibu sekalian, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan inayahnya agar kita dapat terus beribadah sampai akhir hayat kita. Innahu waliyun dzalika wa qadirun alaih. Saya akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.